Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi saya di sini masih pakai ROM Nusantara Project dan saya baru aja cobain refresh rate untuk screen display di Redmi Note 8 ya. Dan di sini saya pakai 60Hz dan di sini pakai ROM dari Nusantara Project dan kernel dari Predator ya. Jadi menurut saya di sini jauh lebih stabil dari sebelumnya. Pertama saya tes di Reload OS dan kernel AKB ya. Tapi ternyata di kernel dan di ROM ini jauh lebih stabil untuk penggunaan dari refresh 68Hz ya, refresh rate. Dan di sini bukan rekomendasi ya, dan di video ini cuma ngetes doang. Dan sebelum kita lanjutin video ini, kita akan intro dulu guys. Oke, let's go. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, jadi kali ini saya masih pakai ROM Nusantara Project ya. Saya pengen ganti custom ROM, cuman saya pengen cobain unlock 68Hz untuk screen displaynya. Saya tes di Nusantara Project ini ya. Sebelumnya saya pernah tes di Reload OS ya, sebelumnya di video beberapa waktu yang lalu. Dan kali ini saya pengen cobain di Nusantara Project. Cuman hasilnya bisa beda-beda ya. Mungkin pengaruh dari ROM dan sebenarnya paling ngaruh mungkin bagi saya dari kernelnya. Sebelumnya tuh saya tes pakai kernel dari Akami ya di ROM Reload OS. Cuman di sini saya pakai ROM kernel apa ya? Lupa saya. Oke, di sini saya pakai kernel dari Predator dan kita akan tes di Predator ya. Cuman efek sampingnya itu nggak terlalu enak ya. Misalkan kalau nggak cocok ya, pengalaman saya sebelumnya kadang bisa agak lemot dan bahkan bisa freeze dan harus di restart ya. Jadi bisa jadi freeze kalau misalkan nggak cocok. Kalau nggak stabil kalian ganti atau itu restart aja untuk DTBO-nya ke yang standar ya. Dan di video ini bukan rekomendasi ya, sekali lagi di video ini bukan rekomendasi. Di video ini cuma saya buat ngetes doang, buat hilangin penasaran doang ya. Karena sebelumnya saya tes di ROM Reload OS kernel Akami dan sekarang di kernel Predator dan di ROM Nusantara Project ini ya. Jadi kita akan tes download juga aplikasi Device Info HW ini buat ngetes ya. Kita lihat di bagian sistemnya kalau nggak salah kemarin tuh mana deh. Oke, ini refresh rate-nya 60Hz ya. Kalian bisa lihat di sini 60Hz. Dan nanti kita akan coba pindah ke 68 ya, walaupun naik dikit ya nggak masalah lah, kita tes dikit. Cuman di sini nggak ada FPS info ya, kayaknya nggak ada FPS info kalau Nusantara Project. Oh iya beneran nggak ada. Jadi nggak bisa dicek untuk FPS infonya. Cuman kalau pengalaman saya di Reload OS tuh bisa sampai 68 bisa ya. Cuma kadang kalau sampai 68 tuh kadang nggak stabil, kadang kayak ngelemot, nge-freeze gitu ya kadang. Tapi kalau di bawah kalau misalkan 60 ke bawah tuh masih aman. Kalau sampai 68 tuh kadang suka lemot gitu kalau nggak cocok ya. Jadi buat kalian yang pengen coba atau penasaran juga, jangan lupa backup DTBO bawaannya ya. Dan di video ini bukan untuk rekomendasi, di video ini cuma ngetes doang. Saya pengen tes di ROM Nusantara dan di kernel Predator, sebelumnya di Reload OS dan kernel Akami ya. Jadi kita akan cobain di sini, bukan rekomendasi sekali lagi. Dan kita cobain trolling test juga lah sekalian ya buat perbandingan. Kalau mau tes dari Antutu ya kayak nggak bisa kayaknya guys, lama banget Antutu tuh bermenit-menit, 5 menit sampai 10 menit ya, kelamaan. Saya pengen cepet. Oke, stabil ya, mantep. Stabil. Dan kita akan cobain aja langsung masuk TWRP, kita flash DTBO dan jangan lupa backup DTBO bawaan kalian, oke? Kita masuk via Magis biar hemat tombol ke TWRP guys. Oke guys, jadi sudah masuk di Pit Black Recovery Project ya. Jadi saya saranin kalian pakai TWRP yang sama, flash ROM, kernel apapun itu samain aja ya. Oke, dan sebelum kita mulai, cara ganti TWRP yang mudah banget di deskripsi ada. Dan kalau kalian mau ganti di deskripsi ya, cara installnya semua, update semua di sana. Dan ini dia DTBO 68Hz ya. Jadi ini bukan rekomendasi, ini bukan apapun ya. Ini cuma ngetes doang. Saya pengen tes dan review, bukan rekomendasi. Kalau kalian mau cobain, jadi ingat
sesuai resiko masing-masing, karena ini kadang bisa ngebug juga ya, masalahnya kadang suka nge-freeze ataupun lemot atau kayak gitu-gitu ya. Oke, dan sebelum kita coba, kita backup dulu, kita backup bagian DTBO. Jadi jangan lupa backup, dan buat kalian yang pengen ambil DTBO nya, nanti di deskripsi saya cantumin juga DTBO nya untuk DTBO doang. Oke, kita langsung aja flash DTBO nya langsung guys. Kita flash di bagian DTBO ini, kita pilih DTBO nih guys. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke, gitu doang, dan langsung reboot sistem. Kita lihat bisa nggak bootingnya, bisa nggak bootingnya, harusnya bisa. Dan sekali lagi DTBO ini direkomendasikan kalau kalian pengen tes di Android 10 custom ROM ya. Kalau MIUI ataupun Android 11 ataupun di Android 9 nggak disaranin di Android 10 custom ROM, dan sukses ya, sukses. Kita tunggu booting dan kita tes nanti ya. Oke guys, jadi sudah kelar ya, sudah kelar masuk home screen, dan sekilas ini normal-normal aja untuk awal masuk home screen, normal, nggak ada masalah. Dan sebenarnya di tentang ponsel ataupun di sini nggak ada perubahan, sama aja ya tetap. Tapi kalian bisa lihat perbedaannya di bagian sini ya, di aplikasi yang kita download tadi, Device Info HW nih. Oke, kita lihat di bagian sistem, dan di sini sudah berubah ya 68Hz, kalian bisa lihat. Berubah ya 68Hz, tadi 60Hz refresh rate-nya. Jadi sekarang sudah 68, dan kita bisa tes ya, kita tes juga kayak seharusnya nggak ada masalah sih harusnya. Sebelumnya itu nggak ada masalah juga, dan itu di kernel Akame sama di ROM Reload OS ya, di sini Nusantara Project, dan modul mages saya cuma pakai dua ini doang, nggak ada penambahan apapun untuk modul magesnya. Oke. Kita tes rolling test juga, dan kita akan tes di PUBG Mobile sekalian. Tapi untuk awal ini saya ngerasa lebih cocok di sini ya, kalau di Reload OS kernel Akame, tapi saya ngerasa lebih cocok di ROM Nusantara dan di kernel Predator lebih cocok saya ngerasa untuk awal ya. Sayang banget di sini FPS infonya nggak bisa aktif, jadi ya sudahlah, kita tes tanpa itu ya. Oke, untuk performa di sini nggak terlalu kelihatan beda banget, hampir sama, dan wajar aja ya, device-nya masih sama. Kalau kalian pengen yang perbedaan signifikan tuh bukan ganti ROM, ganti kernel ataupun DTBO, ganti HP ya. Oke guys, jadi sudah itu doang, dan kita akan tes di PUBG Mobile ya, sekalian kita tes di game PUBG. Oke guys, jadi kita sudah masuk di PUBG Mobile, jadi kalian bisa tes di game manapun. Cuma sayangnya di sini FPS infonya nggak ada ya. Jadi kita nggak bisa tes FPS info. Grafik 90 fps ini pakai modul Magis, audio high. Kita tes bentar dan kita lihat nanti ngeframe atau gimana-gimananya nanti ya. Kita tes bentar aja ya, nggak lama. Kita lihat, yang penting gak ngeframe, gak lemot tiba-tiba ya, jangan sampai game itu jelek terus. Oke, begitu turun masih enak. Kampret, udah pakai headset nih, susah nih guys.
Oke guys, jadi untuk suhunya di sini sampai 40 derajat ngegame bentar ya di PUBG, dan itu pakai unlock refresh rate untuk display screen-nya 68 Hz ya. Dan menurut saya di sini masih lebih stabil daripada saya sebelumnya cobain di Reload OS. Buat kalian yang suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe guys. See you.